Oke, kita lanjut untuk persamaan Lagrange. Ini diturunkan dari hukum Newton 2. Dia menggunakan koordinat umum. Jadi biasa kan koordinat kita kan x, y, z ya. Di sini koordinat umum atau koordinat yang digeneralisasi. Jadi bahasanya digeneralisasi. Jadi digeneralisasi terhadap Cartesius misalnya. Jadi dia supaya kita bisa bedakan x, y, z dan si koordinat itu sendiri Q. Kalau menurut saya sih kayaknya untuk pembeda saja sih. Jadi kayak Q1 mungkin untuk X, Q2 untuk V, atau Q3 untuk Y, ya seperti itu. Jadi cuma digeneralisasi aja. Oke, dia menggunakan skalar, besarannya skalar karena dia bertolak dari energi. Kemudian persamaan Lagrange itu dia lebih ke ya, jadi persamaan Lagrange dia menggunakan persamaan, tapi dia menyatakan tentang posisi dan kecepatan. Jadi koordinat umum dan batasannya yaitu misalnya dia punya vektor posisi, punya tiga koordinat x1, x2, x3. Dan untuk sistem n partikel jumlah koordinat 3n atau 3n tingkat kebebasan. Jadi jika ada batasan maka jumlah koordinatnya akan berkurang. Nah, n itu menunjukkan jumlah partikel. Jadi misalnya partikelnya ada satu saja. Misalnya untuk n jumlah partikel, misalnya partikelnya ada satu gitu ya. Jadi jumlah koordinatnya 3 dikali 1 itu bisa x1, x2, x3 atau y1, x1, y1, z1 misalnya gitu ya. Jadi untuk sistem n partikel dia memerlukan 3n koordinat dan 3n kecepatan. Artinya kan tadi dia menyatakan posisi atau koordinat dan kecepatan. Jadi ada n derajat kebebasan yang Lagrange maksudkan di situ. Jadi kalau misalnya ada 3 partikel, berarti 3 dikali 3 berarti ada 9 jumlah koordinat yang ada. Seperti itu. Lagrange digunakan untuk gerak harmonis sederhana, dimana tadi saya sudah bilang Q itu untuk posisi dan Q titik I untuk kecepatan. Nah, tadi dikasih tahu bahwa kinetik dan energi potensial itu kan ya, kecepatan dengan waktu dan posisi dengan waktu. Jadi untuk gerak harmonis sederhana, energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat atau mx titik di kuadrat kan. Energi potensial adalah setengah kx kuadrat. Untuk Lagrange terhadap fungsi kecepatan dan posisi, berarti jumlah keduanya adalah ini. Ya. Nah, turunan terhadap energi kinetik terhadap kecepatan adalah mx. Turunan pertama energi potensial yang didefinisikan terhadap Lagrange terhadap x itu minus kx. Berarti berdasarkan persamaan gerak Lagrange yang tadi, persamaan umumnya ya, maka kita tinggal masukkan ini, ganti ini menjadi ini, dan ini mengganti yang ini, mengganti yang ini, sehingga didapatkan untuk persamaan gerak harmonis sederhana dari persamaan Lagrange itu adalah m dikali percepatan sama dengan minus dari k dikali x. Di sini adalah percepatan, ini adalah jarak, seperti itu. Nah, untuk penurunan persamaan Lagrange itu tergantung untuk semua sistem. Jadi yang saya bahas ini untuk sistem gerak harmonis sederhana. Nanti kalau sudah sampai ke sistem atom hidrogen yang penurunan untuk satu partikel yaitu untuk atom hidrogen itu beda lagi. Tapi prinsipnya harus menggunakan persamaan Lagrange yang ini. Seperti itu.